banyak bunga-bunga, ada wayang Semar. Mbah Semar ini. Sangat luar biasa. Sebagai perantara meminta kepada Yang Maha Kuasa. Tamu kadang ada yang minta instan. Ya saya dikira dukun, padahal saya kan hanya menunggu di sini. Berhubung ini tadi Jumat Kliwon kan saya keluarkan. Oh iya, ini hari Jumat para GSP, Jumat Kliwon ini ya? Ya cuman ini ada batu-batuan seperti ini, ada keris kecil. Kalau zikir di sini, bermunajat di sini, berarti beliau duduknya di sini Menghadapnya menghadap ke kiblat ya. Batu Petilasan Sunan. GSP Rono Rene Icut. Saya bersama Ruben. Rigen, saya Rigen. Oh Mas Rigen. Iya, Kirain Rigen. Ruben. Mohon maaf, mohon Rigen, maaf. Iya. Ya. Bisa aja nih Gus Soleh Solihun. Soleh. Gus Soleh Pati. Oh iya Gus Soleh Pati. Aduh. Iya. Ya udah pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, komen juga bunyikan dering loncengnya. Is. YouTube channelnya Gus Gus Soleh Soleh Pati. Pati. Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Soleh Pati, Rono Rene Icut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada hari ini, siang menjelang sore hari, GSP hadir di Wonogiri, tepatnya di Astana Gunung Giri. Seperti ini kondisi alamnya. Para GSP kita di atas gunung ini. Dan tempat ini di wilayah sini terkenal dengan nama Alas Ketu yang terkenal sangat angker. Pasti penasaran? Di atas gunung ini ada petilasan yang sangat luar biasa. Seperti apa petilasannya? Terus ikutin Gus Soleh Pati, Rono Rene Icut. Ayo. Tuh, sudah ada juru kuncinya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih ganggu. Ya. Paring asmo sinten namanya siapa? Nama saya Badrun. Mas Badrun. Siap ya. Sebagai apa nih Mas Badrun? Saya di sini sebagai juru kunci. Juru kunci. Ya. Juru kunci apa ini? Juru kunci petilasan Kanjeng Sunan Giri. Subhanallah. Waduh. Pasti penasaran para GSP. Seperti apa petilasannya? Boleh observasi di dalam? Boleh. Silakan. Kunci nih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Silakan duduk. Nggih. Oh. Ini petilasannya para GSP. Ini petilasan beliau. Ya, menurut cerita petilasannya Kanjeng Sunan Giri ini, Mas. Berupa apa ini nih, Mas Ya, Badrun? seperti yang Mas lihat sendiri, ini seperti batu yang bukan direkayasa, dari dulunya sudah seperti ini keadaannya. Semenjak dari kakek Kanjeng Romo, Nggih. terus sampai saya generasi yang keempat sebagai juru kunci, setahu saya ya seperti ini, Bapak. Nggih. Nah, ini dinamakan batu apa ini, Mas Badrun? Ya wujudnya seperti ini, kalau saya mau mengatakan nanti takut salah.
Adanya seperti ini, batunya bukan batu buatan. Memang batu asli dari dulunya ya seperti ini. Boleh saya lihat-lihat dulu ya? Silakan. Nih para GSP nih. Oh. Banyak bunga-bunga. Ada wayang Semar. Mbah Semar nih. Wah, ada pusaka yang sangat, waduh, luar biasa ini. Ini batunya kok hitam gitu ya, Mas Badul? Ya karena gini nih Kanjeng, ini karena kena asap dupa yang sudah berpuluh-puluh tahun. Asapnya mungkin mengenai batu ini sehingga menjadi hitam. Iya, iya. Padahal ini jadi satu kan ini kan? Satu. Bukan tumpukan gitu ya? Bukan, ya dari dulu seperti ini. Coba sini para GSP nih. Nih. Maaf nih Mas Badrun ya. Silakan. Tuh. Ini asli. Bukan rekayasa langsung ini ada batu langsung ditumpuk itu bukan. Dan anehnya batunya itu biasanya itu kan kalau batu itu kan gumpalan batu ya batu utuh gitu loh Mas. Iya. Tapi ini kumpulan daripada kerikil, Iya. ada karang, ada batu yang gede jadi satu. Aneh ya? Ya mungkin dulu lah yang dinamakan Merapi Purba itu betul-betul ada dulu. Mungkin Gunung Merapinya itu masih ada dulu. Yang dulunya aktif sehingga laharnya sampai ke sini membeku menjadi seperti ini. Mas Badrun, mohon maaf nih. Yeah. Jenengan sudah berapa tahun Saya itu nungguin lokasi ini? dari tahun 2011 ya Mas. Waktu itu kan buyut saya. Iya. Sebelum buyut saya mungkin ada, cuman tidak dikasih tahu sama buyut. Buyut saya Kanjeng Romo, terus saya. Saya dari tahun 2011 sampai sekarang. Mas Badrun, sering orang kesini itu tujuannya apa nih? Kok banyak sekali, ada parkiran luas ya, terus tempatnya juga indah di atas gunung. Itu kalau orang kesini rata-rata hari apa dan tujuannya apa? Ya, saya ceritakan singkat ya. Nggih. Untuk tamu itu memang datang silih berganti. Kalau untuk sakralnya itu ya malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Oh, Selasa Kliwon dan Jumat. Iya, tapi untuk hari-hari biasa juga banyak. Juga yang datang itu yang dari lokal banyak, yang luar kota juga ada, yang luar Jawa juga ada. Untuk kesini ya karena tempat seperti ini saya rasa yang datang itu banyak sekali permasalahan ya. Orang yang datang ke sini pasti kebanyakan itu membawa apa itu? Mengutarakan Isi hati. masalahnya, curhat lah istilahnya, curhat. Kadang ada yang ya namanya di sini kalau saya mengatakan ini tempat penyuwunan kalau orang Jawa. Kalau istilahnya bahasa Indonesia ya sebagai perantara meminta kepada Yang Maha Kuasa. Tamu kadang ada yang minta instan. Ya saya dikira dukun, padahal saya kan hanya menunggu di sini. Kan boleh dikatakan dukun kan di sini kan duduk dan tekun katanya gitu. Saya cuman meluruskan. Kadang-kadang permintaan itu ada yang tidak pas. Seperti apa? Ya, tidak pasnya itu kadang saya kesini membawa permasalahan seperti ini, bagaimana solusinya supaya saya keluar dari masalah, meminta kadang menyembah batu, jangan menyembah batu. Di sini hanya perantara. Tempat ini kan dulunya entah untuk sholat, entah untuk zikir, Kanjeng Sunan. Lah kita kan minta sababiah beliau kan itu. Jadi ini mungkin para GSP belum tahu ini riwayatnya gimana ini.
Riwayatnya yang saya peroleh ya dari buyut saya almarhum. Kok ada batu. Dulunya Sangat kalau disakarakan di sini tuh. Gimana kalau ceritanya ini? kalau ada orang tanya, ndak usah ditambahin, ndak usah dikurangi. Nggih. Riwayatnya Kanjeng Kanjeng Sunan Sunan Giri Giri. ya, yang makamnya di Gresik. Berarti Raden Ainul yakin ya? Ya, waktu itu beliau mencari kayu Mencari untuk membangun Masjid Demak. Beliau datang ke sini sambil jaroh, Nggih. dapatnya kayu di hutan Donoloyo. Oh, gitu. Terus Waktu dulu kan angkutan belum ada armada, belum ada mobil, lewatnya sungai. Sungai Keduang masuk Sungai Bengawan Solo. Namanya sana Sungai Keduang di Donoloyo itu. Terus masuk Sungai Bengawan Solo. Beliau menunggunya kan di sini karena di bawah sini kurang lebih 100 meter Bengawan Solo itu, Mas. Bawah itu. Itu lewatnya kayu yang besar-besar itu lewatnya Bengawan Solo. iya. Nah, Terus beliau sholat zikir di sini, di bawah sana juga ada sendang. Sendangnya aneh, Mas, karena bengawannya di bawah, masa sendangnya di atas, itu kemarau panjang pun tidak surut untuk air. bengawannya di bawah. Bengawannya di bawah, sendangnya di atasnya itu. Secara logika kan nggak mungkin Iya, ya? itu ternyata air itu sampai luber, walaupun kemarau, musim kemarau panjang luber. Namanya sedang apa? Wah, kalau saya menamakan hanya sendang penguripan. Oh, sedang penguripan. Tapi orang lain, versi orang lain saya nggak tahu. Iya. Tuh. Oke. Ya, Sedang penguripan itu artinya para GSP sedang kehidupan. Benar, Ya. Mas? saya mengartikan seperti itu. Memberi nama ya seperti itu menurut naluri hati naluri saya seperti itu Terus mengatakan. cerita selanjutnya tadi itu Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan ya mungkin sambil menunggu kan zikir sholat di sini. Kayunya lewat ya di Bengawan Solo kan itu. Sambil menunggu soko atau kayu, kayu ya. jati tadi, beliau di sini, Di sini. sholat di sini, zikir di sini, bersemedi di atas sini. berarti. Iya. Nah, ini arah kiblat ini mana nih, Mas? Arah kiblat sana. Sana. Berarti kalau makanya ini dibentuk seperti Musola. musola, di pintunya kan di sana. makanya nih para GSP ini, kalau zikir di sini, bermunajat di sini, berarti beliau duduknya di sini Menghadapnya ke kiblat ya. Subhanallah. Salah satu peninggalan yang masih ada di Wonogiri, ya, peninggalan Kanjeng Sunan Giri, yaitu Raden Ainul Yakin. Sampai sekarang masih diuri-uri istilahnya. uri-uri dan orang kesini ya berdoa, bermunajat, mohon pada Allah lantaran keberkahan atau karomah beliau yang masih ada di sini, yaitu batu petilasan. Namanya batu petilasan apa Iya, ini? Batu petilasan Kanjeng Sunan Giri kalau Oh saya gitu mau. aja, nggak ada Iya. batu petilasan misalnya nih batu petilasan apa gitu, nggak Iya, ada. nggak ada. Batu petilasan Sunan Giri. Dan untuk menindaklanjuti tadi ya, saya meneruskan cerita tamu ya. Nggih. Tamu itu yang lokal ada, yang luar kota juga ada. Tapi anehnya gini, Mas, saya suatu waktu itu ada tamu yang dari luar Jawa ya. Nggih. Itu belum pernah datang ke sini, cuman lewat mimpi. Mimpinya saya tanya tidak hanya sekali, sampai 3 kali. Makanya beliau mengikuti petunjuk mimpi itu. Katanya disuruh ke Wonogiri, tempatnya di tengah hutan. Di sini ada batunya. Terus beliau sampai ke sini. Itu orang mana? Itu kalau nggak salah Sumatera itu. Iya. Orang Sumatera, asli Sumatera itu. Terus ke sini Ya. nemuin Mas Badrun. Cerita Ya. seperti itu. Ya, cerita seperti itu.
Ya pokoknya disuruh ke sinilah, berdoa di sini meminta sababiyuh biah beliau. Nah, sahabat ya. Ya seperti itulah untuk cerita-cerita itu banyak sekali yang hanya lewat mimpi itu banyak. Iya. Orang Semarang juga ada lewat mimpi. Kalau orang lokal banyak sekali yang datang ke sini. Yang paling jauh Kalimantan. Itu waktu tahun berapa ya itu? Bupati Kalimantan Tenggarong. Tahun Bupatinya kesini juga. 2000 sekitar 2015 atau kalau enggak 14. Mas Badrun, itu kalau kesini itu berdoa rata-rata itu yang banyak minta apa? Ya kalau permintaan banyak sekali. Ada yang minta keluar dari permasalahan hutang piutang, permasalahan keluarga, banyak sekali. Cuman ya namanya permintaan ya, mungkin juga banyak yang terkabul, juga mungkin melalui proses. Nah setelah itu banyak sekali juga yang bersyukur karena dia merasa terkabul untuk permintaannya, dia mengadakan syukuran. Nah, syukuran di sini Mas. Ada yang menyembelih ayam, ada yang menyembelih kambing kan. Ya tergantung niat beliau waktu itu mengutarakan kalau saya berhasil mungkin mau menyembelih kambing, menyembelih ayam kan. Apakah ada yang punya prinsip atau punya gambaran bahwa ini tempat pesugihan? Ya ada, tapi saya meluruskan. Datang ke sini supaya saya bisa kaya. Orang saya saja yang nunggu sudah berpuluh-puluh tahun tidak kaya. Kalau ingin kaya ya kerjalah, iya toh, kerjaan kita apalah kita tekuni, insya Allah kita bisa kaya. Karena kaya itu hanya di sini Mas. Orang kaya itu hanya di hati. Untuk harta benda tidak bisa untuk ukuran untuk kaya itu tidak bisa. Saya rasa seperti itu kalau menurut saya. Mas Badrun, kan banyak orang yang datang di sini, ya kan? Nah, itu sampai nginep-nginep gitu. Ada yang 7 hari 7 malam, ada yang 3 hari 3 malam. Pernah dapat cerita atau mungkin Mas Badrun sendiri ditemuin sosok penunggu di sini? Kalau itu Gimana Mas? ya sering lah Mas. Sering. Sosoknya seperti apa kalau nemuin Mas? Ya kan banyak Mas. Coba Gus Sulehpati sendiri prediksi. Ini yang ada apa. Tapi kadang tidak sama. Jadi antara waktu kemarin, waktu ini, waktu kapan itu lain-lain karena kan banyak sekali di sini. Coba Gus Sulehpati sekarang rasakan ini sudah datang. Untuk perasaan sudah merasakan. Waktu itu ya ada kakek-kakek yang tinggi besar, pakaiannya kejawen waktu itu kejawen. Ya cuman kalau waktu itu ketemu ya cuman ngelus saja saya, ngelus di sini di kepala. Tolong jagain ya yang amanah itu. Ini amanah, jangan kamu salah gunakan seperti itu. Saya cuman sendiko dawuh kan gitu. Banyak sekali. Namanya beliau siapa? Kalau namanya itu saya enggak sempat tanya. Cuman dia sendiri yang bilang. Saya penunggu di sini. Tolong kamu jaga, jangan kamu sia-siakan amanah ini. Cuman beliau berkata seperti itu. Dan saya juga siap sendiko dawuh cuman seperti itu aja. Karena uranya di sini sama yang di luar sudah lain, Mas. Iya. Ini PKSP kalau saya rasakan nih. Tadi ketika hadir ya, cuman saya tahan dulu. Itu ada sosok yang tinggi ya, enggak itu besar, badannya biasa, pakai sorban putih, jubah putih.
Dan di samping kanan kiri itu, bukan di bawah, itu ada pusaka 2. Yang di kanan itu keris, yang di kiri tombak. Betul itu. Bener Mas. Menurut prediksi saya dan mata batin saya melihat seperti itu. Entah itu namanya apa saya nggak tahu. Yang jelas di sini keris, di sini tombak. Ya memang betul seperti itu yang dikatakan Gus Soleh Pati, betul. Berarti samalah untuk penglihatan mata batin penglihatannya. secara gaib ya. Mas Badrun, mohon maaf nih. Mungkin para pengunjung ke sini atau Mas Badrun sendiri pernah nggak dikasih hadiah beliau? Ya kalau sesuatu yang dikasih beliau itu banyak, cuman saya tidak tahu untuk apa fungsinya. Saya sebagai penunggu ya saya simpan itu sebagai koleksi. Kalau saya kan saya koleksi Mas. Ditaruh di mana itu benda-benda itu? Lah ini ada. Taruh di sini terus. Iya tak taruh di sana lemari. Kadang taruh sini. Berhubung ini tadi Jumat Kliwon kan saya keluarkan. Oh iya, ini hari Jumat para GSP, Jumat Kliwon ini ya? Ya cuman ini ada batu-batuan seperti ini, ada keris kecil. Iya. Seperti ini. Keris apa namanya ini Mas? Kayaknya semar ini. Wujudnya semar ini, coba dilihat. Apa namanya apakah ini yang dinamakan keris Semar Kuncung? Entah itu semar kuncung atau semar mendem, saya juga nggak tahu. Ya adanya seperti itu. Tapi kalau orang bilang ya itu semar kuncung gitu. Ini karena ada kuncungnya. Itu kenapa ada layang Semar juga? Itu makanya itu ada seorang tamu ke sini membawakan itu. Tamunya itu dalang dari orang Jawa Timur, Trenggalek. Itu ngasih kenang-kenangan berhubung kamu yang nunggu di sini tak kasih semar ya Pak. Oh enggak apa-apa. Semar itu katanya ngemong. Jadi saya suruh ngemong orang banyak. Oh, bisa ke sini nih, coba. Ini ada pusaka Semar dan ternyata di sini di atas juga ada. Boleh saya pegang ya? Boleh. Sama-sama Semar, cuman kalau ini dari besi perunggu lah. pusaka, ya. Kalau ini juga pusaka tapi berbentuk dari Kulit. Beliau ini kan namanya yang Semar, punya anak Punokawan itu si Gareng Petruk Gareng Petruk Bagong. Subhanallah. Coba saya ke sini lagi nih para guys. Mas Badrun, ini dari mana Mas? Ini dari bawah pohon jati yang di depan ini. Di bawah pohon jati. Cuman ini juga lewat mimpi nih Mas. Oh lewat mimpi. Ini lewat mimpi suatu malam ya malam Jumat itu, tapi tidak Jumat Kliwon. Itu saya dikasih tanda mimpi. Coba besok pagi kamu datang ke Gunung Giri, di depan petilasan ada pohon jati. Bawahnya pohon jati tolong kamu bersihkan, cuman gitu aja. Setelah saya bersihkan ternyata ada ini gitu loh Mas. Terus ya saya simpan gini, enggak tahu fungsinya, yang penting saya kan. Pohon jatinya mana itu? Yang ini sebelah kiri. Sebelah kiri itu para guys. Di sini nih para guys. Sebelah kiri. Nah ini pohon jati nih. Di sini. Oke, langsung nemuin lagi Mas Badrun yuk. Wah iya nih Mas, auranya sangat kuat di situ Mas. Ya. Astagfirullahaladzim. Nah itu keistimewaannya apa ini?
Ya nggak tahu kok istimewanya. Saya orang tadi udah bilang cuman dikasih, saya nggak nanya itu untuk apa, saya juga nggak nanya kok. Katanya orang-orang spiritual itu kalau Semar itu mendatangkan rezeki. Ya alhamdulillah lah, kalau rezeki tetap ada, mengalir. Entah dari mana itu rezeki tetap saya syukuri lah. Juga ini banyak sekali batu-batu ini, Mas. Ini waktu datangnya hanya kayak cahaya ini, Mas. Ini keris seperti ini. Loknya coba dihitung lok berapa. Itu kan kelihatan sinar dari kamera coba.